Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arga Suryadi Praja. Saya dari Program Studi Manajemen Universitas Nusa Putra. Saya di sini akan membahas sedikit mengenai teori dan konsep investasi. Pengertian investasi menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK adalah suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan melalui distribusi hasil investasi seperti bunga, royalti, dividen, dan uang sewa untuk apresiasi nilai investasi atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang investasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan. Apa tujuan investasi? Secara sederhana, tujuan orang melakukan investasi adalah untuk menghasilkan sejumlah uang di kemudian hari. Di antaranya tujuan dari investasi adalah terciptanya keberlanjutan dalam investasi tersebut, terciptanya profit yang maksimum atas keuntungan yang diharapkan, terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham, turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa. Satu yang akan saya bahas, dasar keputusan investasi. Yang pertama ada return. Alasan utama orang berinvestasi adalah untuk memperoleh keuntungan. Dalam manajemen investasi, tingkat keuntungan investasi disebut sebagai return. Yang kedua ada risk. Korelasi langsung antara pengembalian dengan resiko, yaitu semakin tinggi pengembalian, semakin tinggi resiko. Oleh karena itu, investor harus menjaga tingkat resiko dengan pengembalian yang seimbang. Yang ketiga ada the time factor. Jangka waktu adalah penting dari definisi investasi. Investor dapat menanamkan modalnya pada jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Yang kedua, proses investasi. Proses investasi adalah suatu rangkaian aktivitas yang menghasilkan di dalam pembelian aset nyata atau surat berharga. Proses investasi berkisaran tentang keputusan-keputusan investasi yang berhubungan untuk memaksimumkan kekayaan investor. Yang ketiga adalah langkah-langkah dalam proses investasi. Yang pertama ada pengetahuan tentang pengembalian dan resiko investasi. Kedua ada mengetahui sikap investor terhadap resiko. Yang ketiga ada pengetahuan dari setiap tipe surat berharga atau aset yang tersedia untuk investasi, termasuk pengembalian yang diharapkan, dan resiko yang berhubungan dengan tipe aset atau surat berharga tersebut. Yang keempat ada memilih beberapa surat berharga atau aset yang dapat memberi suatu pengembalian dan resiko yang dapat diterima berdasarkan kebutuhan dari investor tertentu. Yang kelima ada mengukur dan mengevaluasi kinerja. Kemudian yang keempat yang saya bahas adalah 4 jenis investasi. Pertama ada kas atau tunai. Aset investasi dalam bentuk kas umumnya ditawarkan dalam bentuk tabungan, deposito, atau reksadana pasar uang. Yang kedua ada pendapatan tetap. Pendapatan tetap bagi investornya bisa bulanan atau tahunan, umumnya ditawarkan dalam bentuk obligasi atau surat utang dan reksadana pendapatan tetap. Yang ketiga ada saham. Ini adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Aset saham bisa ditemui pilihannya dalam bentuk reksadana campuran, reksadana saham, dan juga saham biasa. Yang keempat ada aset fisik. Jenis terakhir adalah aset fisik yang umumnya berbentuk emas, batu permata, dan properti. Kemudian ada risiko investasi. Yang pertama resiko tingkat bunga, resiko daya beli karena inflasi, ketiga resiko pasar, yang keempat ada resiko manajemen, yang kelima ada resiko kegagalan, yang keenam ada resiko likuiditas, yang ketujuh ada resiko penarikan, yang kedelapan resiko investasi, 9 resiko politik, dan yang terakhir ada resiko industri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.